Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra dari Universitas Cyber Asia. Saat ini saya sedang menjalani ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah teori informasi dengan kode kelas IT 603, program studi teknik informatika, dengan dosen Bapak Abdul Azam Azhari Eskom Mkom. Baik, terkait dengan soal yang diberikan oleh Pak Azam, yang pertama, carilah 3 buah jurnal ilmiah terbaru ya, 5 tahun terakhir dari pilihan topik di bawah ini. Untuk poin soal yang pertama, saya di sini memilih apa namanya kompresi data, jurnal terkait dengan kompresi data. Baik, langsung saja ke apa namanya UTS yang sudah saya kerjakan. Berikut ini adalah 3 jurnal ilmiah terbaru yang saya pilih membahas terkait dengan topik kompresi data dalam 5 tahun terakhir. Lossless Image Compression Techniques, a State of the Art Survey pada tahun 2019. Jurnal ini memberikan tinjauan mendalam terkait apa itu teknik kompresi gambar lossless. Penulis membahas berbagai algoritma kompresi seperti run length, entropy, dan dictionary based algorithm, serta membandingkannya menggunakan metrik seperti average code length atau yang biasa disebut dengan ACL, compression ratio atau yang disebut CR, dan peak signal to noise ratio atau PSNR. Studi ini relevan untuk memahami perkembangan terbaru dalam teknik kompresi gambar yang efisien dan tanpa kehilangan kualitas. Nah, ini adalah sumbernya yang saya ambil. Sebentar. Kita buka open tab. Ya, terkait dengan lossless image compression teknik ini saya mengambilnya di sini ya, jurnalnya ya. Di mdpi.com. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan-kesimpulan dan mereview dari yang ada di sini. Lalu yang kedua, Range Image Deep Delta Encoding Riddle pada tahun 2022. Makalah ini atau jurnal ini dipresentasikan oleh tim riset Waymo di CVPR 2022. Mereka mengusulkan algoritma kompresi gambar range berbasis deep learning yang disebut Ridley ya. Algoritma ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompresi data LiDAR yang penting untuk aplikasi mengemudi otonom. Dengan meningkatnya resolusi LiDAR, metode kompresi yang efektif seperti Ridley diperlukan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan transmisi data. Jadi fokusnya untuk mengurangi cost penyimpanan. Nah, untuk sumbernya sendiri di sini saya sudah cantumkan, ada waymo.com, waymo at CVPR 2022. Lalu yang ketiga, Data Compression and Generative Modeling in AI Research pada tahun 2023. Penelitian dari Qualcomm ini menyoroti penggunaan teknik kompresi data dalam model generatif dan pembelajaran mesin. Makalah-makalah dalam jurnal ini juga menjelaskan bagaimana kompresi data yang efektif dapat meningkatkan kinerja model AI, terutama dalam hal efisiensi penyimpanan dan kecepatan pemrosesan data. Fokusnya adalah ada pada aplikasi nyata dalam kompresi data dan model generatif di berbagai bidang seperti fisik komputer dan pemrosesan bahasa alami. Untuk source-nya juga sudah saya cantumkan di sini, AI research paper-nya. Lalu untuk review ya, berikut ini adalah review singkat dari 3 jurnal yang tadi saya sebutkan di atas terkait dengan kompresi data, yang mana dengan fokus pada permasalahan yang diangkat, lalu apa saja nilai inovasinya, lalu hasil manfaat penelitian terkait jurnal tersebut. Yang pertama,
Lossless Image Compression Technique State of the Art Survey pada tahun 2019. Masalah yang diangkat pada jurnal ini adalah membahas tantangan dalam menyimpan dan mengirimkan sejumlah besar data, gambar maupun bandwidth yang tersedia, yang menjadi semakin kritis dengan meningkatnya penggunaan gambar dan video dengan resolusi tinggi dalam berbagai aplikasi. Nah, nilai inovasinya itu apa sih? Inovasi utama dari penelitian ini adalah analisa mendalam dan perbandingan berbagai teknik kompresi gambar lossless seperti run range encoding, entropy coding, Huffman, Shannon, Fano, dan dictionary based algorithm (LZW), arithmetic coding. Penelitian ini juga menggunakan metrik standar untuk melakukan evaluasi kinerja setiap teknik dan juga memberikan pandangan yang komprehensif tentang efektivitas masing-masing metode. Lalu untuk hasil dan manfaat terkait dengan jurnal ini, studi ini menemukan bahwa tidak ada satu teknik kompresi yang unggul dalam semua aspek. Jadi semuanya mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing. Jadi tergantung pada jenis gambar apa dan kondisi seperti apa yang ingin kita gunakan, baru kita memilih dengan tepat terkait dengan proses kompresi yang kita akan gunakan. Manfaat utama pada penelitian ini adalah memberikan panduan bagi para praktisi dan peneliti dalam memilih teknik kompresi yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Ini juga tadi sumbernya dari MDPI ya, terkait hasil dan manfaatnya. Untuk range image deep delta encoding atau Ridley pada tahun 2022, masalah yang diangkat dengan meningkatnya resolusi lidar dalam aplikasi mengemudi otonom, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk metode kompresi data yang efisien. Masalah utamanya adalah bagaimana mengurangi ukuran data lidar tanpa mengorbankan kualitas informasi yang dikumpulkan. Terkait dengan nilai inovasi, Ridley memperkenalkan pendekatan yang baru menggunakan deep learning untuk melakukan beberapa kompresi gambar range. Algoritma ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas kompresi dibandingkan untuk metode-metode yang sebelumnya ya, terutama dalam konteks data lidar yang memiliki resolusi yang tinggi. Jadi hasil dan manfaatnya, algoritma Ridley berhasil menunjukkan peningkatan besar dalam kualitas kompresi. Nah, kompresi yang mengarah pada tujuannya pengurangan biaya, penyimpanan dan transmisi data. Jadi ini jauh lebih efisien dan lebih handal lah algoritma Ridley ini ya. Lalu data compression dan generative modeling in AI research pada tahun 2023. Masalah yang diangkat ini berfokus pada penelitian tantangan kompresi data dalam konteksnya ini adalah model generatif dan pembelajaran mesin. Masalah utamanya adalah bagaimana meningkatkan efisiensi penyimpanan dan kecepatan pemrosesan data yang digunakan oleh model AI. Jadi nilai inovasinya dari penelitian ini adalah penerapan teknik kompresi data canggih dalam model generatif yang memungkinkan model AI untuk bekerja lebih efisien tanpa kehilangan akurasi atau kinerja. Sebetulnya pendekatan ini memperlihatkan bagaimana integrasi kompresi data dengan pembelajaran mesin dapat menghasilkan manfaat yang signifikan lah bisa dibilang. Lalu hasil dan manfaatnya. Terkait dengan hasil dan manfaatnya, penelitian ini sendiri menunjukkan bahwa kompresi data yang efektif ini dapat mengurangi ukuran model AI dan mempercepat proses pelatihan dan inferensi. Lalu manfaat utama dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi operasional dalam aplikasi AI yang mana berdampak sangat positif pada berbagai bidang seperti fisik komputer dan pemrosesan bahasa yang alami. Jadi terkait dengan review maupun pembuatan jurnal ini mungkin itu aja sih Pak penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.